Panjang pena 15 cm, berarti ada besarannya, ada nilainya, ada satuannya. Oke, adik sekalian, kita akan membahas pelajaran fisika ya. Dan kita masuk pada bab pengukuran ya. Ini bab pertama di pelajaran fisika kelas 10 atau IPA kelas 10 kurikulum merdeka. Nah, pengukuran. Jadi adik sekalian, proses pengukuran itu adalah kita sedang mencari berapa sih nilai dari suatu yang akan kita ukur. Nah, pada pengukuran ini kita akan melihat nanti ada yang namanya besaran, ada yang namanya nanti satuan, dan sebenarnya ada satu lagi yaitu nilainya. Nah, jadi besaran itu adalah sesuatu yang akan kita ukur. Jadi apa sih yang kita akan ukur itu, apanya yang kita akan kita ukur, itu namanya besaran. Jadi apanya yang akan kita ukur. Kemudian kalau satuan itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari pengukuran. Itu nanti kita kan butuh yang namanya acuan ya. Acuannya apakah meter atau kilometer. Nah, jadi acuannya, maka misalnya seperti ini, ada kita mengukur sebuah penggaris. Nah, emang apa yang emang kita ukur? Masanya atau panjangnya? Nah, masa panjang itu namanya besaran. Jadi panjang, nah, gitu kan, panjang pena. Nah, panjang pena misalnya 15 cm gitu misalnya. Nah, panjang pena itu adalah besarannya. Berarti kita sedang mengukur apa? Panjang pena. Kemudian 15 ini apanya? Ini adalah nilainya. Oh, berarti nilai dari panjang pena itu adalah 15. Tapi 15 apa? 15 km, 15 meter. Nah, maka perlu acuan, itu harus disebut dengan satuan. Itu acuannya, yaitu cm ini. Nah, maka dari peristiwa ini kita dapat 3 istilah ya dalam satu kalimat. Nah, sekarang untuk besaran ya, itu ada 2 macam. Ada namanya besaran pokok. Oke. Nah, yang ini ya, besaran itu ada 2 macam. Pertama besaran pokok, dan yang kedua itu adalah besaran turunan. Apa sih bedanya? Besaran pokok itulah besaran yang memang itu menjadi apa ya, kayak awal pertama kalinya ya. Semua besaran yang lain itu pasti akan bermula dari besaran pokok ini. Nah, contohnya apa? Misalnya, jadi besaran pokok itu ada 7 ya. Jadi disebut juga dengan istilah 7 besaran pokok. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah panjang. Nah, panjang ini kalau kita kreasikan itu akan menjadi besaran turunannya. Kita akan mendapatkan keturunan. Itu ya, turunan dari yang berasal dari besaran pokok. Apa misalnya? Kalau kita ukur panjang ya, kita ukur panjang nih. Papan tulis ini kan kita bisa ukur lebarnya kan. Lebarnya ini adalah panjang ini dengan panjang ini sebenarnya kan. Maka nanti hasilnya lebar. Nah, maka bukan lebar, luas maksudnya ya, luas. Nah, panjang ini adalah besaran pokoknya, awalnya. Luas ini adalah keturunan dari panjang. Nah, itulah, jadi ini besaran turunan, ini adalah besaran pokok. Apalagi yang besaran pokok, yaitu massa. Nah, nanti kita akan bahas untuk besaran turunan ya. Nah, jelas saya ingin kasih tahu dulu bedanya ya. Kemudian apalagi besaran pokok? Yang ketiga adalah waktu. Untuk panjang satuannya meter, satuannya. Kemudian massa satuannya kilogram. Kalau waktu satuannya sekon. Yang keempat suhu, satuannya Kelvin, huruf K biasanya. Yang kelima adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Nah, kemudian yang ketujuh, yang keenam maksudnya, jumlah zat. Kan nggak mungkin butir ya, tapi mol. Dan yang terakhir adalah intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela. Nah, ini adalah 7 besaran pokok. Selain dari 7 ini disebut dengan besaran turunan. Nah, itu aja.
Intinya selain dari 7 ini namanya 7 besaran turunan. Contohnya Pak, misalnya tadi luas. Luas itu kan tidak ada dari besaran pokoknya, berarti dia udah masuk besaran turunan. Volume atau massa jenis, daya, kemudian energi. Nah, itu kan tidak ada dari besaran pokok ini, maka dia tuh ntar masuk besaran turunan. Nah, itu ya. Kemudian kan ini udah masuk ini namanya satuan internasional. Jadi untuk penulisan satuan ya, kan kadang tuh cm ya, kadang itu meter, kadang itu kilometer. Memang yang harusnya itu yang mana itu yang menjadi acuan seluruh daerah itu di mana satuan internasionalnya. Nah, biasanya kita menulisnya itu dengan sistem MKS atau CGS. Apa itu? M itu adalah meter, K itu kilogram, S itu sekon. Nah, kemudian C itu sentimeter, gram, sekon. Nah, yang sistem internasional itu adalah yang ini. Nah, jadi kalau seandainya nanti meter, kita harus gunakan kalau kita ukur panjang, maka nanti harus ubah ke meter. Nah, ini satu internasional. Misalnya seperti ini. Panjang pena 15 cm. Maka soalnya adalah silahkan tulis berdasarkan satuan internasional. Nah, maka kita akan ubah nih dari cm ke meter. 15 cm berapa meter gitu. Kan itu pertanyaannya. 15 cm itu sama dengan berapa meter. Nah, mungkin kalian juga udah belajar ya waktu di SD dulu atau di SMP bagaimana cara mengubah ini. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan mengulangnya lagi biar kalian juga lebih paham. Jadi kita tahu tanggal konversi ini ya. Ada kilometer, hektameter, dekameter, meter, kemudian desimeter, kemudian ada sentimeter dan ada milimeter. Nah, ini. Kalau ke bawah kita akan kalikan satu tangganya 10. Oke. Kalau naik maka dibagi dengan 10 juga. Nah, sekarang sentimeter ke meter. Kan naik 2 tangga. Kalau satu tangga itu dibagi 10, kalau 2 tangga dibagi 100. Kita tinggal tambah nolnya aja. Oke. Nah, karena 2 tangga berarti 100 nih. Berarti 50 cm dibagi 100. Nah, maka caranya kalau saya sih terjadi seperti ini. 15 ya. Nah, 15 ini sebenarnya ada koma sih, cuma nggak dibikin aja. Karena dia dibagi 100, maka komanya ini pindah ke kiri. Berapa langkah? 2 langkah. Di 1, 2. Nah, kita bikin koma sini, maka di sini 0. Maka jawabannya adalah 0,15 meter. Seperti itu caranya. Oke. Nah, kemudian kalau turun gimana? Misalnya 5 km berapa meter? Nah, ini berapa? Mudah kan? Kilometer ke meter kan 1, 2, 3. Turun 3 tangga, berarti tinggal dikali 3 nolnya. Kali 1000. 5 kali 1000, 5000 meter. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan juga yang seperti ini. Kadang salah dalam perhitungan. Kilometer kuadrat, hektometer kuadrat, dekameter kuadrat, meter kuadrat, dm kuadrat, cm kuadrat, dan mm kuadrat. Nah, ini sering juga nih kita salah ya. Misalnya kita menghitung luas ya, nih saya pindah ke sini. Kita menghitung luas nih. Kita sudah mencari ya hasil pengukuran papan tulis ini. Ternyata diperoleh hasilnya itu adalah 10 meter kuadrat. Nah, gitu. 10 meter kuadrat. Pertanyaannya adalah kalau dibikin dalam sentimeter kuadrat, nah gitu. Maka dia akan jadi berapa nilainya? Kalau dia kuadrat, maka satu tangga, kalau tadi kan kalau turun itu dikali 10 satu tangga, kalau kuadrat maka dikali 100 satu tangganya. Nah, sekarang meter ke sentimeter 1, 2 nih. Satu tangga 100. Kalau 2 tangga tambah nolnya lagi, berarti 10.000. Maka diperoleh 10 meter kuadrat itu sama dengan 10.000 cm kuadrat. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan nanti cm kubik. Kalau kubik satu tangga 1000 ya.
Maka tinggal bagaimana kita bisa mengubahnya. Baik, itu pertama kali kita bahas itu tentang besaran pokok dan besaran turunan, ya, dan juga sistem satuan. Nah, kalau checklist itu apa? Centimeter, gram, second. Jadi nanti tergantung soalnya mau diarahkan kemana. Kalau misalnya dari meter ke sentimeter, ya silakan kalian ubah sesuai dengan cara yang disampaikan. Nah, pada pertemuan nanti kita akan lanjut yaitu tentang dimensi. Apakah itu dimensi? Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.